Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi. Untuk bimbingan TK kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat presentasi dengan Microsoft PowerPoint. Tidak ada yang tidak mungkin, semua pasti bisa. Salam sukses, cerdas, cermat, sehat, sopan, tangguh, syukur, sukses. Selamat belajar. Kali ini saya akan menjelaskan bimbingan TK untuk membuat presentasi dengan menggunakan PowerPoint. Jadi nanti kita akan berbicara 4 poin. Yang pertama adalah pengertian, fasilitas, kemudian tampilan. Setelah itu kita praktek ya. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita memulai pembelajaran memahami tentang Microsoft PowerPoint. Pengertiannya apa Microsoft PowerPoint? Kita lihat. Nah, ini perangkat lunak, aplikasi pengolah presentasi, adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat file presentasi, mana digunakan sebagai alat untuk mengutarakan ide atau gagasan, maka harus memiliki tampilan yang menarik. Kemudian di dalam program presentasi kita dapat memasukkan objek-objek seperti gambar, video, suara, ataupun link. Nah, kemudian berikutnya kita bicara tentang apa sih fasilitas yang bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan PowerPoint. Kita klik di fasilitas. Nah, ini ada beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan. Yang pertama, ada fasilitas untuk menambah dan mengurangi teks dalam sebuah frame. Kemudian ada layout presentasi yang terdiri dari frame-frame yang terpisah. Kemudian yang ketiga ada template, yaitu berupa cetakan-cetakan presentasi yang siap untuk digunakan. Kemudian yang keempat ada efek untuk perpindahan antar slide atau yang biasa kita sebut dengan transisi. Kemudian yang kelima, kita bisa melihat presentasi dengan layar full screen. Itu adalah fasilitas yang ada di dalam program presentasi. Salah satunya nanti adalah Microsoft PowerPoint. Kemudian berikutnya adalah tampilannya seperti apa sih. Sebelum kita belajar, minimal kita tahu dulu ini adalah tampilan dari Microsoft PowerPoint. Ya, ada quick access toolbar. Ya, jadi sangat berbeda ketika kalian membuka Microsoft Word untuk dokumen, kemudian Microsoft Excel untuk pengolahan angka, sedangkan untuk PowerPoint adalah untuk membuat naskah presentasi. Di sini ada baris judulnya sama title bar, ada ribbon-ribbonnya ya, yang nanti kita bisa manfaatkan untuk membuat atau menyelesaikan presentasi. Kemudian ada slide area, ada zoom control, ada slide view untuk melihat hasilnya. Jadi ini adalah tampilan-tampilan yang ada pada Microsoft PowerPoint. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Ya, kemudian yang terakhir, setelah kita paham dari pengertiannya, kemudian fasilitas-fasilitas yang dimiliki, kemudian tampilan dari Microsoft PowerPoint, nanti kita akan mencoba praktek. Kita akan praktek apa saja? Ini. Kita akan praktek yang sederhana saja. Membuat lembar kerja baru, kemudian bagaimana setting lembar kerja, kemudian bagaimana membuat naskah presentasi, kemudian nanti menyimpan dan memberi nama lembar kerja pada presentasi. Ya, nanti kita akan belajar bersama-sama. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat naskah presentasi dengan menggunakan PowerPoint.
Ya, langkah pertama adalah klik tombol start. Ya, kemudian kita scroll, kita cari software PowerPoint. Ya. Nah, PowerPoint. Nah, ini kita bisa menggunakan PowerPoint yang ada di sini ataupun kita bisa menggunakan yang ada di sini. Kita tinggal pilih, double klik, tekan tombol mouse sebelah kiri 2 kali, maka akan muncul di sini ada recent dokumen, artinya ini adalah file-file yang sudah pernah dibuka sebelumnya. Kemudian di sini juga ada fasilitas template-templatenya. Kita tinggal pilih kita mau pakai yang mana. Kemudian kita belajar dulu dari awal aja, dari blank dokumen. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft PowerPoint. Tentunya sangat berbeda dengan Microsoft Word ataupun Microsoft Excel. Di sini hanya ada 1 halaman. Cara menambah halaman nanti menggunakan ini, new slide. Nah, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, halaman kelima. Di sini ada quick access toolbar. Kemudian di sini ada baris judul atau title bar, masih bernama presentation karena belum diganti atau disimpan, diganti nama. Kemudian di sini ada minimize, ada restore atau maximize, ada close. Kemudian di sini ada home, ini adalah home, ribbon home, ini ada ribbon insert untuk memasukkan tabel, gambar, ya. Kemudian gambar online, screenshot, foto album. Kemudian ada desain. Nah, ini desain. Ini template yang dimaksud. Kemudian di sini ada transition. Ini transition berarti perpindahan antar slide. Biar nanti suasananya perpindahan antara slide 1 dengan slide yang kedua biar lebih rajin. Kemudian ada animasi. Di sini ada animasi. Ini masih kosong karena belum ada teks atau gambar yang akan kita buat animasi. Ini slideshow-nya untuk bisa melihat. Ini bahkan bisa untuk merekam. Kita akan memulai dulu. Nah, di sini kita akan memulai dari sini dulu. Nah, kita akan mengubah desainnya. Nah, desainnya kita mau pilih yang mana ini? Kita mau pilih desain yang mana yang bagus? Nah, kan seperti ini boleh. Nah, kemudian di sini ada teks, klik to add title. Berarti ini untuk memberikan judul. Kemudian di sini subjudulnya. Kita coba klik di sini. Misalkan kita akan belajar mempresentasikan macam-macam browser. Kita tulis macam-macam browser. Nah, macam-macam browser. Kemudian di sini misalkan nama saya Anto Kuswoyo, SMP Negeri 2 Bukateja. Nah, ini halaman pertama. Kemudian halaman berikutnya di sini. Kita mau model seperti ini boleh. Jadi artinya nanti ada fasilitas ya, kita bisa klik kanan. Nah, nanti kita bisa menginginkan layoutnya yang seperti apa ya. Kita ingin layoutnya yang seperti apa ya. Misalnya seperti ini bisa. Nah, seperti ini juga bisa. Jadi tergantung sama kebutuhan dan pemakaiannya mau seperti apa ya. Kita akan membuat layout yang seperti tadi saja. Nah, ini kemudian kita belum paham materinya, artinya
tadi macam-macam browser, maka kita harus mencari data di internet. Caranya bagaimana? Nah, ini kita sambil sekaligus belajar browsing di internet. Nah, kita lihat, nah, kita gunakan Google Chrome. Nah, kemudian pakainya image. Nah, image. Nah, kemudian kita tulis nih di kotak dialog ini, kotak dialog pencarian, macam browser. Nah, jadi kita sekaligus belajar browsing. Nah, biar kita paham. Nah, ini cukup banyak. Ini macam-macam browser. Kita lihat di sini. Nah, ini ternyata browser banyak sekali. Contohnya, nah, kalau kita ingin tertarik, ada gambar-gambar yang sudah kita inginkan yang mana, misalkan yang ini, maka kita lakukan klik kanan, kemudian save image as. Nah, maka di sini akan muncul, misalkan kita tulis dulu browser 1, terus save. Nah, nanti kita akan tersimpan di sini nih. Nah, kita lihat. Ya, show in folder. Ada di mana nih foldernya? Nah, ternyata ada di sini nih. Nah, kemudian kita klik. Kita copy, nah, kita masuk di PowerPoint. Nah, kita masukkan di sini. Nah, kita di sini. Nah, ini di sini muncul. Ya. Kemudian tentunya kita juga harus paham. Nah, ini jenis ya, jenis browser. Ya, browser. Oke, kita berarti ya, sudah tahu ini jenis browsernya. Nah, tetapi kita tadi belum sempat memahami apa itu browser. Nah, gimana caranya? Ini di lembar kedua kok sudah jenis-jenisnya. Ya, ini diturunkan. Nah, jadi nanti kita akan cari informasi tentang pengertian browser. Nah, apa itu? Maka cara berikutnya adalah kita browsing lagi. Kita menggunakan di sini nih. Kita tadi ini sudah download gambar, sekarang kita tinggal mencari informasi. Nah, kita klik di sini, jangan image lagi, tapi sudah biasa. Berarti kita ingin lihat pengertian browser. Nah, ini di sini kita tinggal pilih ini yang mana ini. Nah, mungkin kita di sini nih browser. Nah, ini browser. Nah, ini ada di sini nih. Nah, kemudian kita tinggal di drag. Jadi caranya kita drag di sini, di drag sampai di sini, sampai di sini. Nah, ini klik copy, kita copy, kita pindahkan ke PowerPoint, kita ditaruh di sini, kemudian kita paste. Nah, ini kemudian kita perbesar, kita editing, kita blok, kemudian kita kemudian kita beri warna. Ya, pengertian browser ini sudah jelas. Kemudian kita baca ulang lagi biar nanti tidak terlalu banyak catatan. Nah, kita editing. Nah, ini tidak perlu, berarti dihapus saja. Nah, dari sini nih, jadi kita tinggal besarkan, kita ubah. Nah, kemudian tinggal diperbesar hurufnya. Nah, biar bagus. Nah, ini sudah lumayan pengertian browser ada di sini. Kemudian di sana tadi kok ada muncul apa bedanya browser dengan search engine.
Nah, makanya kita ubah layoutnya ini. Kita akan ubah layoutnya biar nanti bisa memahami, bisa mempresentasikan, bisa membedakan antara browser dan search engine. Nah, kita klik kanan layout. Nah, kita pakai layout yang ini nih. Nah, nih di sini. Nah, terus di sini ada tulisan perbedaan. Nah, di sini perbedaan. Kemudian di sini ada browser. Kemudian di sini ada search engine. Nah, ini kita akan belajar, kemudian ditengahkan. Nah, jadi kita paham nih bahwa layout yang dipakai itu disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kita biar paham ini ditaruh di sini agak ke atas, diatur. Kemudian nanti kita tinggal mencari istilah browser. Lah, tadi browser ini udah. Nah, kita copy di sini, ulang nggak apa-apa. Nah, untuk bisa membedakan, ditulis ulang sedikit nggak apa-apa. Lah, search engine kita cari informasi di sini nih. Nah, ini bedanya apa? Nah, ini bedanya. Jadi kita ini dihapus saja boleh ya. Nah, nanti kita akan mengcopy yang ada di sini nih. Nah, kita copy, klik kanan, copy di blok, kemudian ditaruh di sini browser. Nah, kemudian berikutnya kita akan klik lagi yang search engine. Nah, kita Ctrl C boleh, klik kanan pilih copy juga boleh. Nah, kita taruh di sini. Nah, nih berarti ini yang kelima. Yang ini yang macam-macam browser, kita cukup menggunakan ini. Terus yang kelima ini, halaman kelima kita layout, kemudian kita tulisi terima kasih, selesai. Jadi kita cukup sementara hanya 5 halaman. Kemudian di sini saya tulis salam sukses. Nah, berarti nanti kita tinggal proses editing nih. Nah, proses editing. Jadi kita akan lihat. Nah, misalkan ini putih kita ingin desainnya kita ganti backgroundnya, kita gunakan format background. Nah, nanti kita tinggal lihat backgroundnya mau pengen yang apa nih. Kita cek dulu, misalkan perpaduannya. Nah, ini. Terus yang berikutnya mungkin kita ganti lagi dengan yang ini nih. Nah, jadi nanti bisa bervariasi. Ini color, atau kita mungkin pakai, nah ini bisa. Jadi variatif. Ini kurang jelas. Nah, kita cek lagi dari sini. Nah, kita mau pakai yang mana nih? Ini. Nah, bisa jadi artinya ini ya picture kita ganti. Nah, di sini. Nah, terus yang terakhir kita pakai picture or texture file lagi, kita ganti lagi yang sekiranya bagus teksturnya. Oke. Nah, ini berarti kita sudah mengatur ini, jadi variasi ya. Kemudian tulisan kalau misalkan kurang jelas bisa ganti warna. Jadi kita menyesuaikan biar nanti terlihat bagus berwarna. Kalau nggak jelas, pokoknya kita cari yang warna-warna, atau bila perlu ganti jenis hurufnya ya. Ini biar pemirsa juga atau yang melihat presentasi kita itu jadinya tahu, oh ini hasilnya sudah bagus. Nah, ini juga. Nah, ini sudah, tinggal ini dibuat agak warnanya kelihatan ya. Kemudian di sini juga kita berikan lagi. Jadi
membuatnya mudah tapi editingnya yang lama. Jadi harus telaten, harus diberi nama yang kira-kira bisa bagus diperlihatkan. Nah, udah mulai. Kita perbesar, kita ganti font size nya. Nah, kemudian kita ganti hurufnya. Nah, udah mulai. Ini perbedaannya juga dibuat agak besar. Nah, ini tinggal digeser dikit ke bawah. Nah, kemudian ini sudah selesai. Tinggal diganti warna. Ini bisa dibesarkan, boleh. Selesai. Ini terima kasihnya diperbesar lagi. Ini juga bisa digeser-geser di tengah. Nah, jadi tinggal tergantung insting dan kreativitas kita dalam membuat. Nah, sekarang kita lihat dulu nih hasilnya. Ini di sini slideshow-nya. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Nah, sudah jadi. Cara keluarnya adalah klik kanan kemudian end show. Nah, sekarang kita akan memberikan transisi dulu. Transisi ya, transisi berarti di sini nih transitionnya. Nah, kita lihat ini adalah contoh transisi. Nah, hasilnya seperti ini. Ini juga ini juga. Kita berusaha untuk memberi transisi yang sekiranya bagus dan menarik bagi yang melihat. Jadi harus kreatif. Nah, ini baru transisi, kita lihat. Nah, ini transisinya. Kita dari mulainya dari awal, dari nomor 1 dulu. Ini transisinya, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, sudah mulai bagus nih. Nah, sudah mulai bagus. Nah, ini sudah mulai bagus. Nah, berarti selesai. Kemudian setelah itu kita akan memberi efek. Ini juga bisa diatur sebenarnya. Di sini ada suara, ini ada suara-suara. Misalkan ini ada suara, dikasih suara nih dari sini. Suara-suaranya bisa dikasih cash register atau apa, nanti bisa diuji coba. Nah, nanti bisa dilihat hasilnya seperti apa. Oke. Kemudian kita juga akan biar bisa untuk berinteraksi, kita blok dulu, kita menggunakan animation. Nah, ini animationnya. Add animation berarti in trend. In trend berarti pada saat posisi masuk. Misalnya kita menggunakan ini nih, hasilnya seperti apa. Nah, itu ini harus kita blok lagi, kita add lagi, kita pakai yang zoom. Nah, kemudian yang berikutnya ini pengertian browser. Nah, ini kita yang di sini nih. Nah, kita add animation lagi, kemudian kita bounce, pilih bounce. Seperti apa bounce? Oke, kemudian ini kita blok lagi juga, kita add in trend lagi, kita pilih yang lain lagi. Nah, kemudian berikutnya lagi ini kita klik dulu di sini, kemudian add lagi. Nah, ya, kita buat dulu nih di sini, kita blok dulu, add in trend lagi. Wow. Ya, kemudian
kita blok lagi, add in trend lagi, jadi telaten. Nah, terus di sini juga ya, bisa divariasi. Nah, kemudian ini juga bisa gambar pun bisa di animasi. Nah, seperti ini dan selesai. Jadi selesai, tidak perlu. Ya, kita lihat hasil editing tadi dengan menggunakan animation. Nah, muncul ya, kemudian kita bisa bertanya, berinteraksi dengan apa yang ada di depan kita, audiennya. Mungkin pertanyaan apa, ada yang tahu dengan browser? Coba. Nah, nanti kalau sudah, munculkan dengan klik browser adalah, nah itu. Kemudian berikutnya, nah begitu, seterusnya lagi. Nah, sekarang kita ingin perbedaan apa? Nah, browser dengan search engine, ada yang tahu perbedaan browser dengan search engine? Nah, kemudian kita berinteraksi dengan audien. Kalau ada yang menjawab, berikan reward, terima kasih, bagus, atau pemberian nilai. Ya, kalau sudah, kita berikan browser adalah, search engine adalah, kayak gitu. Ya, kemudian setelah kita paham tentang search engine dan browser, maka ditanya dulu, ada yang paham jenis-jenis browser? Nah, nanti baru kita munculkan gambarnya. Nah, jadi ini adalah, nah begitu. Jangan lupa ucapkan terima kasih. Selesai, berarti ini selesai ini. Ya, jadi mudah-mudahan dengan sedikit materi ini, 5 halaman ini nanti bisa dieksplor dengan maksimal. Nah, kemudian sekarang kita tinggal tahapan finishing terakhir, yaitu menyimpan dokumen. Nah, save sama, jadi dari ini file, kemudian save, kemudian this PC. Ya, kemudian kita tulis ya, Anto Kuswoyo, kita beri nama untuk memudahkan, kelas 9, save. Ya, berarti selesai. Jadi materi kita sudah selesai. Pastikan editing, kalau ada kata-kata atau kalimat mungkin ini perlu diganti atau di apa, terus silahkan pastikan ketika dengan audien itu hasilnya benar-benar maksimal. Nah, sehingga nanti nilai presentasi kita bisa juga jauh lebih bagus dan bisa dipahami oleh siapapun. Mungkin hanya itu ya, jangan lupa di save. Kemudian setelah itu kita close, di close ya. Jangan lupa kalau mau mematikan, klik tombol start, kemudian power, kemudian pilih shutdown, maka secara otomatis akan mati. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.